Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trifani Nur Ajiamini dengan NIM 2213040075, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai marketing atau pemasaran pada asuransi syariah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan baru kepada kita semua. Marketing atau disebut juga dengan pemasaran merupakan suatu kegiatan memasarkan produk atau salah satu bentuk trik penjualan untuk memperkenalkan produknya. Pengertian tersebut menyatakan pemasaran sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta keinginan melalui proses pertukaran. Nah, istilah pemasaran atau disebut dengan marketing ini sudah sangat dikenal di kalangan pebisnis. Marketing memiliki peran penting dalam peta bisnis suatu perusahaan dan berkontribusi terhadap strategi produk. Perusahaan, baik itu berskala nasional ataupun internasional, membutuhkan seorang marketer yang handal untuk memasarkan produk atau jasanya. Nah, keberhasilan suatu produk diterima oleh target pasar tidak hanya ditentukan oleh murahnya cost atau kualitas yang ditawarkan, namun sangat ditentukan juga oleh strategi pemasaran yang dilakukan. Adapun marketing syariah merupakan sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholdernya yang di dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah atau bisnis dalam Islam. Ini artinya bahwa syariah marketing seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai atau value-nya tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang Islami. Selanjutnya, adapun sistem pemasaran yang digunakan dalam asuransi syariah diantaranya yang pertama segmentasi pasar atau disebut juga dengan segmenting, ialah bagaimana suatu pasar membagi pelanggannya yang terdiri atas orang-orang dengan kebutuhan dan karakteristik yang sama dan mengarahkan konsumen untuk merespon tawaran suatu produk. Pada dasarnya, segmentasi pasar merupakan suatu strategi yang didasarkan pada falsafah manajemen pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Nah, dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya perusahaan di bidang pemasaran dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien. Nah, strategi yang kedua yaitu taktik berbasis syariah. Taktik berbasis syariah dalam strategi pemasaran adalah serangkaian langkah atau teknik pemasaran yang dijalankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam, di mana seluruh produk atau jasa yang dipasarkan haruslah halal, baik itu dari segi bahan, proses produksi, maupun distribusinya. Setiap transaksi harus bebas dari unsur riba, perjudian, penipuan, dan segala hal yang dilarang dalam Islam. Seluruh materi promosi dan komunikasi pemasaran harus dilakukan secara jujur, tidak boleh mengandung unsur manipulasi, penipuan, atau janji palsu. Strategi yang ketiga adalah penempatan posisi atau positioning. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan penempatan atau positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen, sehingga dengan demikian konsumen segmen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya.
Penentuan posisi kelihatannya akan menempatkan perusahaan dalam suatu subsegmen dari segmen pasar yang dipilihnya. Jadi, sebuah perusahaan yang mengejar posisi mutu tinggi akan menarik segmen pelanggan mutu tinggi dalam pasar yang lebih luas. Strategi yang keempat adalah marketing mix atau bauran pemasaran, di mana terdiri dari strategi produk. Produk adalah barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Produk mencakup desain, fitur, kualitas, merek, kemasan, dan jaminan yang diberikan setelah pembelian. Yang kedua ada harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk memperoleh produk atau jasa. Penempatan harga harus mempertimbangkan biaya produksi, harga pesaing, dan persepsi nilai oleh konsumen agar harga sesuai dengan manfaat yang diterima dan mampu bersaing di pasar. Kemudian tempat atau distribusi adalah kegiatan yang memastikan produk tersedia bagi konsumen di lokasi dan waktu yang tepat. Ini meliputi pemilihan saluran distribusi, logistik, dan pengelolaan rantai pasokan agar produk mudah diakses oleh konsumen. Kemudian ada orang, mencakup semua sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pemasaran, termasuk staf penjualan, layanan pelanggan, dan tim yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Kualitas dan sikap orang sangat mempengaruhi pengalaman pelanggan dan citra perusahaan. Strategi pemasaran yang kelima adalah diferensiasi. Strategi diferensiasi dalam pemasaran adalah upaya produsen untuk menciptakan perbedaan yang berarti pada produk atau jasa yang ditawarkan agar memiliki ciri khas unik dibandingkan pesaing. Tujuannya adalah memberikan nilai lebih kepada konsumen, sehingga mereka memandang produk tersebut memiliki keunggulan dan berbeda secara signifikan dari produk lain di pasar. Strategi pemasaran yang keenam adalah penjualan atau selling. Selling dalam strategi pemasaran adalah proses interaksi langsung dan persuasi antara penjual dengan calon pelanggan untuk meyakinkan mereka melakukan pembelian produk atau layanan. Selling berfokus pada konversi peluang menjadi transaksi penjualan melalui komunikasi personal yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Strategi pemasaran yang ketujuh adalah marketing value atau nilai pemasaran. Marketing value atau nilai pemasaran adalah persepsi nilai yang dirasakan oleh konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, yang mencerminkan manfaat, kualitas, dan keunggulan produk dibandingkan dengan harga dan alternatif lain di pasar. Nilai pemasaran ini menjadi kunci dalam membangun keunggulan kompetitif dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nilai pemasaran dapat ditingkatkan melalui inovasi produk, kualitas yang konsisten, kemasan yang menarik, serta strategi pemasaran yang efektif, seperti pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi kreatif. Strategi yang terakhir adalah pelayanan atau servis. Pelayanan atau servis dalam strategi pemasaran adalah seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan melalui interaksi langsung maupun tidak langsung guna menciptakan kepuasan dan membangun loyalitas pelanggan. Pelayanan mencakup kualitas layanan, kecepatan keramahan, serta kemudahan akses yang diberikan kepada konsumen selama proses
pembelian maupun setelahnya. Demikian penyampaian materi dari saya mengenai marketing atau pemasaran pada asuransi syariah. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.